Halo, Assalamualaikum. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kasus yang akan kita bahas kali ini adalah kasus tahun 2022 ya guys, yaitu kasus kematian seorang wanita di kamar kosnya yang dibunuh oleh seorang pria yang sudah memesan jasa seksnya, yang biasa disebut dengan sebutan Open BO lewat aplikasi micet. Kasus ini terjadi di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Untuk cerita ini mungkin aku akan memakai beberapa ilustrasi ya dulur, berhubung minimnya foto-foto yang ada di platform berita yang ada. Bahkan untuk foto korban pun aku sulit untuk mendapatkannya. Oke dulur, penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk langsung saja ya kita masuk ke ceritanya. Sebelumnya kita mengenal dulu ya siapa korban yang akan kita bahas kali ini ya. Dia adalah seorang wanita yang berambut pirang. Wanita ini bernama Ervina Krisnaini, berusia 26 tahun. Seorang ibu dari satu orang anak yang berasal dari Surabaya, Kelurahan Perak Barat, Kerembangan. Namun Ervina tinggal di sebuah kamar kos di Desa Mojoruntut, RT 11 RW 06, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Jawa Timur. Ervina sudah beberapa bulan ini tidak lagi tinggal di rumah orang tuanya. Ervina yang sudah ditinggal oleh suaminya sejak Ervina melahirkan anaknya, tidak diketahui juga apakah mereka bercerai atau tidaknya. Kabar yang beredar, Ervina hanya ditinggal oleh suaminya setelah Ervina melahirkan anaknya. Ervina yang sudah memiliki anak satu ini akhirnya bekerja serabutan untuk memenuhi semua kebutuhan anaknya itu. Ervina yang sejak pergi dari rumah orang tuanya dan memilih tinggal di sebuah kamar kos di Dusun Buntut RT 11 RW 06 Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung, Sidoarjo ini dengan membawa buah hatinya, yaitu seorang anak laki-laki yang masih bersekolah di taman kanak-kanak. Ervina tinggal di kos tersebut bersama pacarnya yang berinisial AS yang berusia 24 tahun, warga Kabupaten Malang. Dan selama ini Ervina bekerja sebagai PSK dengan cara Open BO, yaitu melayani pria hidung belang lewat aplikasi micet ataupun aplikasi lainnya. Ervina juga terlihat pada akun Facebooknya kerap mengunggah nomor handphone untuk berkenalan dengannya, dan dari postingannya itu terlihat postingan itu sejak September tahun 2018. Tetangga Ervina yang berada di Kampung Perak pun tidak banyak yang tahu akan pekerjaan Ervina selama ini. Memang ada beberapa tetangga yang mengetahui pekerjaan Ervina dan mengatakan dulu Ervina pernah tinggal di sebuah apartemen. Sebelum akhirnya Ervina pindah di Sidoarjo, Ervina pun tinggal di kosan tersebut bersama anak sematawayangnya dan pacar Ervina yang berinisial AS. Mereka sudah tinggal bersama di kosan tersebut sekitar 2 bulan lamanya. Berawal pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember tahun 2022 malam hari, warga Desa Mojoruntut Kecamatan Krembung digegerkan dengan meninggalnya seorang wanita yang diketahui perempuan itu bernama Ervina Krisnaini. Ervina meninggal dunia dalam keadaan tidak wajar. Pada malam itu, Ervina ditemukan oleh pacarnya yang berinisial AS sekitar pukul 21.45 di kamar mandi dalam keadaan polos tanpa sehelai benang pun yang menempel di tubuhnya. Bukan itu saja, tubuh Ervina pun ditemukan dalam keadaan tangan dan kaki yang terikat tali rafia. Warga yang terkejut dengan kejadian tersebut menginfokan bahwasannya Ervina baru 2 bulan menempati kamar kos tersebut. Selain itu, Ervina dikenal sangat tertutup dan sangat jarang bergaul dengan warga sekitar. Kronologi kejadiannya yaitu berawal saat Ervina menerima pesanan pria hidung belang pada hari Sabtu tanggal 14 Desember tahun 2022. Sekitar pukul 20.37, pacar Ervina yaitu AS datang ke kamar kos Ervina. Karena Ervina sedang menerima tamu layanan Open BO, AS yang memang mengetahui pekerjaan Ervina yang melayani laki-laki hidung belang, AS ini memang sengaja meninggalkan Ervina dengan pria lain untuk melayani pria hidung belang tersebut. Setelah beberapa waktu, AS yang merasa waktu berdua Ervina dengan pria itu sudah cukup lama, sekitar pukul 21:05, AS menghubungi Ervina melalui pesan WhatsApp, menanyakan mengapa Ervina bersama laki-laki itu sangatlah lama. Tidak berselang lama, AS mendapat balasan dari Ervina yang isinya memberitahukan bahwa pria yang memakai jasa seksnya itu sedang menambah durasi waktu kencannya.
Akan tetapi setelah ditunggu beberapa waktu oleh AS, Ervina tak kunjung memberi kabar. Akhirnya AS menghubungi Ervina, namun kali ini Ervina tidak membalas chat dari AS. AS yang curiga dan penasaran akhirnya bergegas menuju kamar kos yang digunakan untuk kumpul kebonya dengan Ervina ini untuk mengetahui keadaan Ervina. Sekitar pukul 21:30, AS yang langsung membuka kamar kos dan terkejut menemukan Ervina yang tergeletak di kamar mandi dengan tangan dan kaki terikat tali rafia. Wajah Ervina pun dibekap dengan handuk berwarna biru. Juga ditemukan luka pada leher Ervina yang diduga itu adalah luka bekas cekikan. Panik dengan apa yang sudah dilihatnya, AS langsung berteriak dan lari bergegas menemui pemilik kos yang memberitahukan apa yang terjadi. Pemilik kos beserta 2 orang saksi lainnya dan AS kembali ke kamar kos dan memeriksa keadaan Ervina. Mereka menduga kalau Ervina masih dalam keadaan hidup dan langsung membawa Ervina ke Puskesmas Kerembung untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun dari Puskesmas Kerembung, Ervina dirujuk ke rumah sakit sebelum akhirnya Ervina dinyatakan meninggal dunia pada pukul 22:15. Dengan meninggalnya Ervina, akhirnya pemilik kos beserta warga sekitar melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sidoarjo. Dan dengan tidak butuh waktu lama, pelaku penganiayaan dan pembunuhan Ervina akhirnya terungkap. Lelaki yang membunuh Ervina ini bernama Rudi Kurniawan yang berusia 19 tahun, warga Kelurahan Sumber Rejeki, Bandar Mataram, Lampung. Pria ini berprofesi sebagai kuli bangunan. Rudi Kurniawan ditangkap di Ponorogo, yaitu di rumah ibunya bersama suami keduanya. Dalam gelar perkara di Mapolresta Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022, dari hasil investigasi, Rudi mengakui bagaimana dia menganiaya Ervina hingga mengakibatkan kematian. Pada awalnya Rudi mencekik leher Ervina. Setelah itu, mengikat tangan dan kaki Ervina dengan menggunakan tali rafia. Selesai mengikat tangan dan kaki, Rudi membekap mulut dan wajah Ervina menggunakan handuk berwarna biru. Motif dari kejadian penganiayaan yang berakhir dengan meregangnya nyawa Ervina Krishna ini dipicu karena harga open BO. Rudi Kurniawan merasa kesal karena harga tidak sesuai dengan perjanjian di awal. Tarif per jam perjanjian 250.000, namun tiba-tiba menjadi 600.000. Rudi yang mengenal Ervina lewat aplikasi micet dan mereka sepakat untuk bertemu di kosan Ervina dengan perjanjian tarif sekali kencan atau yang disebut short time, yaitu 250.000. Namun karena Rudi ini meminta tambah durasi kencan 1 jam, maka Ervina menambah harga tarifnya. Pada saat Ervina dan Rudi sedang bersih-bersih di dalam kamar mandi, Rudi menanyakan berapa total harga keseluruhannya. Ervina menjawabnya dengan harga 600.000. Terkejut dengan harga yang disebutkan, Rudi menanyakan mengapa harganya menjadi naik seperti itu. Mendengar protes dari Rudi, Ervina kesal dan menjawab dengan nada tinggi. Ervina mengatakan kalau nggak punya duit, ya jangan open BO mas. Mendengar jawaban Ervina itu, Rudi emosi dan tetap tidak mau dengan harga yang diutarakan Ervina. Ervina yang kesal pun mengulangi ucapannya dengan meminta agar Rudi tidak BO kalau tidak memiliki uang. Karena kesal dan emosi, Rudi akhirnya mencekik Ervina. Di hadapan polisi, Rudi pun mengakui dan memperagakan bagaimana Rudi menganiaya Ervina hingga mengakibatkan Ervina tewas. Setelah selesai menganiaya Ervina, Rudi ini malah mengambil kalung dan 3 HP milik Ervina. Dan Rudi langsung kabur meninggalkan kos Ervina. Rudi melarikan diri ke Ponorogo, di mana ibunya dan ayah sambungnya tinggal. Rudi yang ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 27 Desember tahun 2022 dini hari di Ponorogo, Jawa Timur, di kediaman orang tuanya itu. Akibat dari perbuatannya itu, Rudi Kurniawan dijerat dengan pasal 338 dan 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dengan ancaman hukuman penjara minimal 7 tahun dan maksimal ancamannya 15 tahun penjara. So, itulah cerita kita kali ini. Cerita ini sangatlah memprihatinkan ya, bagaimana tidak, seorang pria merelakan pacarnya untuk melayani laki-laki lain. Moral pergaulan bebas yang sangat memprihatinkan.
So guys, bagaimana menurut Dulur tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya Dulur. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. See you next video. Bye-bye.